If Saudis carried out such an assassination, this should be seen as defiance against Turkey and disregard of law. Saudi state TV reported that 11 princes, 3 current and dozens of former ministers have been detained. Who murdered him, who lured him in there, who chopped him into bits, and his body's never been found. It's MBS, the Crown Prince of Saudi Arabia, and he pays no price of any kind. Did it cost you anything to leave? I will not comment on the content of the agreement between me and the government. Halo guys, kembali lagi bersama gua di Bukan Dongeng Twitter. Kali ini gue bakal bahas soal keluarga paling kontroversial di dunia, keluarga kerajaan Arab Saudi. Ya, kalian gak salah dengar. Keluarga ini sering banget masuk berita gara-gara skandal dan korupsi. Dan gak cuma itu, para pangeran Arab Saudi juga gak segan buat nyingkirin saudaranya sendiri, cuma buat ngerebutin takhta menjadi raja. Daripada basa-basi, langsung aja kita bahas di video kali ini. Arab Saudi menemukan minyak di waktu yang sangat tepat. Itu sekitar tahun 1930-an. Dan saat itu, Amerika sedang di awal ekspansi besar untuk menjadi negara superpower. Dan buat ngelakuin ini, mereka butuh minyak. Minyak yang sangat banyak. Jadi gini, minyak bukan hanya buat bahan bakar, tapi minyak dibutuhkan buat semua kebutuhan di kehidupan kita. Itu untuk pabrik kita, rumah kita, plastik kita, bahkan untuk pupuk yang digunakan pada makanan kita. Siapapun yang mengontrol pasukan minyak terbesar di dunia, dia memiliki kekuasaan yang sangat kuat. Jadi Arab Saudi mengundang Amerika buat ngebangun hubungan internasional. Pemerintah Saudi mengatur perusahaan bersama dengan Amerika dan perusahaan minyak terbesar keempat di Amerika. Dan perusahaan itu nanti akan dikenal sebagai Aramco. Pengeboran dimulai dan uang mulai mengalir. Jadi Arab Saudi sangat pintar. Mereka tahu mereka punya banyak persediaan minyak. Tapi mereka juga tahu kalau minyak ini bisa berbahaya bagi negara mereka. Apa yang akan dilakukan Arab Saudi kalau negara tetangganya tidak terlalu bersahabat dan mulai menginvasi buat ngambil alih ladang minyak mereka? Mereka nggak bisa apa-apa. Mereka butuh keamanan. Mereka butuh saudara yang kuat buat melindungi mereka. Jadi pada tahun 1945, saat Amerika depresi nyari minyak buat ngebantu perang, Amerika ngebuat kesepakatan dengan Raja Abdul Aziz. Minyak ditukar dengan keamanan. Amerika akan melatih tentara Saudi dan membangun pangkalan militer. Dan sebagai gantinya, Arab Saudi harus menjual minyak mereka kepada Amerika sebanyak yang mereka perlukan. Ini akan menjadi kesepakatan seumur hidup. Dan itulah kenapa hari ini kerajaan Arab Saudi adalah keluarga terkaya di dunia. Kekayaannya mencapai lebih dari 1,4 triliun dolar. Buat perbandingan, kekayaan keluarga kerajaan Inggris hanya sekitar 88 miliar dolar. Tapi meskipun mereka garis keturunan paling kaya di dunia, setiap kali keluarga kerajaan Saudi ada di berita, itu selalu tentang skandal dan tuduhan korupsi. Tapi dinasti Saudi sudah belajar soal kenyataan yang sebenarnya dingin dan kejam. Dengan cukup uang dan pembunuhan, semua masalah bisa diselesaikan. Inilah kekayaan tak terbayangkan dari kerajaan Arab Saudi, garis keturunan paling kuat di dunia. Kerajaan Arab Saudi bisa menghasilkan triliunan dolar karena mereka adalah monarki sejati. Sebuah kerajaan di mana mereka mengontrol semua perusahaan di wilayahnya. Karena ini mereka selalu tahu di mana harus berinvestasi dan bisnis mana yang paling menguntungkan. Setelah perjanjian manis dengan Amerika pada tahun 1945, kerajaan Saudi dan Amerika Serikat bekerja sama dalam damai. Semuanya berjalan lancar sebelum Amerika terlibat dengan Israel. Pada 1973, perang Arab-Israel mengadu sebagian besar negara Arab dengan Israel, yang saat itu lagi nyoba ngambil alih tanah Palestina. Amerika merasa mereka harus berpihak ke Israel, dan ini mudah dipahami membuat seluruh negara Timur Tengah marah-marah. Sebagai hukuman, produsen minyak terbesar di Arab yang menjadi bagian dari organisasi OPEC mutusin kalau ini waktunya ngasih Amerika pelajaran. Raja Arab merintahin Aramco buat berhenti ngebor minyak, dan dalam waktu singkat, Amerika mengalami krisis minyak parah yang sebelumnya belum pernah mereka rasakan. Buat memperjelas aja, kalau lu memutus suplai bahan bakar dari sebuah negara, mereka akan benar-benar runtuh hanya dalam waktu beberapa bulan.
Dan ini adalah posisi Amerika saat itu. Jadi Amerika harus membuat kesepakatan lagi sama sang raja minyak Arab Saudi. Saudi berjanji akan menjual minyak hanya dengan dolar Amerika Serikat. Sebagai gantinya, Amerika harus memberi Arab Saudi senjata, pelatihan militer, dukungan politik, dan pada dasarnya semua yang Raja Saudi inginkan, Amerika harus mendukungnya. Kedua pihak setuju dan petrodolar pun lahir, yang dimana minyak, bahan bakar dunia hanya dijual dengan dolar, memberikan Amerika keuntungan besar dari kerajaan lain. Karena Amerika bisa mencetak dolar sebanyak yang mereka mau. Ini seperti memberi mereka minyak gratis, dan sebagai pertukaran, Arab Saudi mendapat perlindungan yang mereka perlukan. Yang membuat perjanjian ini seperti persekutuan yang hampir tidak terhancurkan antara Amerika dan Arab Saudi yang masih bertahan sampai hari ini. Sekarang Arab Saudi menghadapi masalah lain. Mereka punya minyak yang lebih dari cukup untuk menyuplai dunia. Tapi sekarang mereka punya uang yang terlalu banyak. Pada 1980, Saudi hanya punya populasi 9 juta orang, dan ini menghasilkan miliaran keuntungan. Keluarga kerajaan mengantongi sebanyak mungkin uang yang mereka bisa. Mereka menginvestasikan uang ke Amerika, mendorong ekonomi Amerika lebih maju, dan mereka juga membeli Aramco, yang berarti keluarga kerajaan secara penuh mengambil alih produksi minyak di negara itu, dan membranding ulang perusahaan menjadi Saudi Aramco. Keluarga kerajaan sekarang memonopoli semua produksi minyak dan penjualan di negara itu. Sekarang, mereka menjadi jauh lebih kaya dari sebelumnya. Tapi seiring datangnya banyak uang, muncul tanggung jawab yang jauh lebih besar. Sesuatu yang keluarga kerajaan tidak terlalu ingin berurusan dengan itu. Bin Laden dan keluarga kerajaan Saudi adalah teman dekat. Dan gue gak bercanda. Keluarga Bin Laden punya salah satu bisnis konstruksi terbesar Arab Saudi. Dan di bawah pengawasan Saudi ini, Osama mutusin nyebrang ke Afghanistan buat ngelawan Soviet. Amerika meminta raja buat nolong pertarungan mereka melawan komunis. Jadi sang raja ngirim orang suruhan terbaiknya, yang itu termasuk Osama. Pas Osama balik dari Afghanistan, dia benci fakta bahwa Amerika ngemanfaatin Saudi sebagai tempat bermain militer, dan dia ingin mereka keluar dari sana. Sebenarnya keluarga kerajaan Saudi nggak bisa ngusir Amerika gitu aja dan kehilangan semua uang itu. Jadi mereka mencoba melakukan gerakan perdamaian buat menjaga Amerika tetap senang dan nggak kehilangan perusahaan konstruksi terbaik mereka. Tapi itu nggak cukup buat Osama seperti yang kita tahu, dan dia ngubah kebenciannya ke Amerika Serikat. Tapi disinilah uniknya, meskipun setelah Amerika teridentifikasi sebagai dalang di balik 9/11, dan bagaimana 15 dari 19 orang yang terlibat adalah orang Saudi, keluarga kerajaan menolak buat menerima bahwa orang-orang mereka terlibat tragedi ini. Amerika sangat berharga bagi Arab Saudi, tapi tanpa dukungan masyarakat muslim, keluarga kerajaan tidak akan punya negara buat dikuasai. Jadi mereka melakukan aksi perdamaian lagi, mencoba membuat Amerika tetap senang dengan melakukan investigasi dan hukuman, agar sementara tidak kehilangan dukungan orang-orang yang membuat mereka memiliki kekuasaan. Amerika melakukan invasi ke setiap negara Timur Tengah, dan sampai sekarang tidak ada yang terlalu berubah. Arab Saudi adalah pembeli senjata terbanyak di dunia, dan kebanyakan dari senjata itu berasal dari Amerika. Amerika akan membeli minyak dengan dolar, dan Arab Saudi akan menggunakan dolar yang sama buat beli senjata. Ini adalah pertukaran yang sempurna. Tapi kemudian datanglah tragedi 9/11. Semua orang mengira kalau Osama sebagai orang Saudi dan banyak orang Saudi yang terlibat serangan ini, maka Amerika bakal berhenti ngejual senjata ke Saudi. Tapi itu nggak pernah kejadian. Pada tahun 2020 aja, Arab Saudi ngelontorin biaya 46 miliar dolar buat beli senjata, dan 80% dari senjata itu berasal dari Amerika. Kehilangan pelanggan sejati bukanlah pilihan. Jadi keluarga kerajaan dan Amerika bikin perjanjian lagi. Selama Arab Saudi terlihat ngejar teroris, Amerika bakal terus menyuplai senjata buat mereka. Lagi pula, Arab Saudi adalah negara penting buat jaga perdamaian di Timur Tengah. Tapi anehnya, kebanyakan senjata itu berakhir di tangan teroris yang sama yang dilawan Amerika. Bahkan setelah Pangeran Saudi Muhammad bin Salman
ngirim pembunuh bayaran buat ngebunuh jurnalis Jamal Khashoggi di Turki, Amerika nggak peduli sama sekali. Sebelum dibunuh, Jamal Khashoggi ngadain konferensi pers soal keterlibatan Arab Saudi di Yaman. Itu terbukti sebagai penghinaan dan keluarga kerajaan memastikan dia buat dihilangin. Dan semua tersangka Arab Saudi yang terlibat pembunuhan, mereka semua ditangkap dan dipenjara di hotel mewah di Riyadh. Pemerintah Amerika nggak ngasih komentar apapun. Kalau lu perhatiin, selama 1 dekade, tahta kerajaan Saudi telah berpindah dari satu saudara ke saudara yang lain, bukan dari ayah ke anak. Jadi saat Raja Salman pada tahun 2017 mengumumkan anaknya dan bukan saudaranya sebagai Raja Arab Saudi yang selanjutnya, anggota kerajaan yang lain langsung marah-marah. Bagaimana bisa seorang raja mengabaikan tradisi yang sudah ada selama ratusan tahun? Walaupun Muhammad bin Salman baru berusia 31 tahun, tapi dia adalah ahli strategi yang kejam. Dan dia tahu apa yang harus dia lakukan ke sepupu yang berbeda pendapat. Dia akan menghukum mereka. Dia memenjarakan lebih dari 500 anggota keluarga kerajaan yang punya suara terkuat. Seorang pangeran, pebisnis, dan menteri sekalipun. Dia ngosongin hotel Ritz di Riyadh dan memenjarakan mereka semua di sana selama berbulan-bulan. Kenapa? Karena korupsi. Menurut bin Salman, dia memenjarakan 500 orang ini demi kebaikan kerajaan. Dia membekukan 2.000 rekening bank milik sepupunya dan lebih dari 800 miliar dolar dalam bentuk cash dan aset berencana untuk disita. Gak ada yang berani buat menentang aturan dari Muhammad bin Salman sejak saat itu. Dan sekarang dia bebas menikmati hidup sebagai pemimpin dari keluarga terkaya di dunia. Kembali di Juli tahun 2015, Muhammad bin Salman mengatur pesta tertutup buat mengakhiri semua pesta tertutup yang lain. Dia menyewa semua resort di Maldives selama berbulan-bulan yang seharga 50 miliar dolar. Terus dia membawa 150 cewek, artis kayak Pitbull, Jennifer Lopez, Shakira, dan Afrojack. Semua itu cuma buat ngibur teman-temannya. Semua miras buat hidangan, orang-orang Saudi berpesta, dan bahkan bin Salman sempat di meja DJ buat meriahin suasana. Semua yang bisa lo bayangin dari miliuner Arab Saudi ada di sana. Dan akhirnya, berita dari pesta itu bocor ke masyarakat. Hampir semua orang Saudi yang ada di sana pergi. Semua wanita yang mereka bawa dipulangin. Dan bin Salman muncul kembali di negaranya berpakaian tradisional dan menggelengkan kepala ke semua pertanyaan yang berhubungan dengan pesta itu. Dan gak lama dari itu dia diangkat menjadi calon raja. Dia mengurangi tingkat kekhawatirannya soal apa yang orang-orang pikirkan tentang dirinya. Dia membeli lukisan Da Vinci Salvator Mundi seharga 450 juta dolar, sebuah istana 300 juta dolar di Prancis yang disebut sebagai rumah termahal di dunia, dan super yacht baru seharga $500 miliar. Di sini Muhammad bin Salman melakukan hal yang sama yang dilakukan keluarganya yang sudah dia penjarakan. Dan saat dia ditanya kenapa dia sangat senang mengamburkan miliaran dolar, jawaban dia sangat simpel. Aku orang kaya dan aku bukan orang miskin. Aku bukan Gandhi atau Mandela. Aku adalah anggota keluarga yang sudah ada ratusan tahun sebelum Arab Saudi terbentuk. Kalau kalian tertarik dengan konten kayak gini, tulis saja pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Ntar gue bikinin part 2-nya. Dan kayak biasa, see you next time.